Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mister Mili. Nah, di kesempatan ini aku mau sharing ataupun membahas terkait dengan pengumuman tes SKD CAT CPNS tahun 2021 dan juga terkait dengan tahapan tes SKB atau seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2021. Pastikan kalian simak video ini sampai tuntas agar informasi yang akan aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Untuk informasi pembuka, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan kalian semua. Kapan terkait dengan hasil SKD CAT ini diumumkan? Nah, ini kita dapat bocoran dari Bapak Muhammad Ridwan, yakni selaku Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN. Beliau mengatakan untuk pengumuman hasil SKD CAT ini akan diumumkan segera selepas dari semua instansi telah selesai melaksanakan tes SKD CAT ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya ada beberapa instansi yang saat ini atau sampai saat ini masih melaksanakan ujian penyelenggaraan SKD CAT CPNS ini. Seperti contohnya untuk TILOK atau titik lokasi di luar negeri itu masih akan melaksanakan tes SKD CAT pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021. Atau seperti contohnya untuk instansi Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, ini SKD CAT-nya itu baru akan selesai pada tanggal 4 November 2021. Dan juga tentu ada beberapa situasi lainnya terkait dengan masih diselenggarakannya tes SKD CAT. Seperti contohnya masih ada beberapa jadwal ulang akibat situasi COVID-19. Jadi kemarin kita kan disuruh buat ataupun membawa surat rapid ataupun swab dengan hasil negatif. Nah, kalau hasilnya positif kemarin, kalian nanti akan dirubah jadwalnya, dan jadwalnya ini akan dirubah tentunya menyesuaikan dengan jadwal terbaru yang telah disusun oleh pihak BKN. Dengan belum selesainya pelaksanaan tes SKD CAT, kemungkinan untuk pengumuman hasil SKD CPNS ini itu akan diumumkan pada awal sekitar tanggal 9, 10 atau pertengahan November tahun 2021. Selanjutnya di mana kalian bisa melihat pengumuman jadwal ataupun pengumuman hasil tes SKD CAT ini. Kalian bisa membuka laman sscsnbkn.co.id, kemudian kalian pilih menu layanan informasi, kemudian kalian bisa melihat hasil SKD CPNS. Atau juga nanti kalian bisa melihat di website resmi website resmi dari instansi yang kalian lamar. Contohnya seperti Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, kalian bisa melihat di laman website cpns.kemenkumham.go.id. Nanti diumumkan serentak untuk Kemenkumham apabila telah selesai dilaksanakannya tes SKD CPNS untuk instansi Kemenkumham. Selanjutnya, bagaimana sistem untuk kalian bisa melaju ke tahapan SKB dari tahapan SKD? Tentu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, saat kalian tes SKD CAT tersebut, kalian harus lulus passing grade terlebih dahulu. Setelah kalian lulus passing grade, maka kalian akan di-ranking kembali dan diambil 3 kali kuota formasi dari formasi yang kalian lamar. Contohnya misalnya kalau formasi penjaga tahanan misalnya di provinsi kalian atau di kanwil kalian, untuk pria itu 50, maka dikali 3 artinya ranking 1 sampai ranking 150 itu bisa melaju ke tahap SKB dengan syarat harus lulus passing grade. Ataupun mungkin yang cuman yang diterima atau kuota terimaannya 1, berarti dikali 3 hanya 3 orang yang lulus dari SKD ke SKB. Nah, untuk video ini, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di video ini di atas ini, dan tentu kalian bisa pelajari bagaimana pola ataupun kalian bisa memprediksi apakah kalian nantinya bisa lolos ke tahap SKB atau tidak, atau kalian masuk perankingan atau tidak. Jadi bisa kalian pelajari. Apa saja jenis-jenis tes SKB yang akan kalian laksanakan jika nantinya kalian lolos ke tahap SKB ini? Nah, kalau kita lihat pada pasal 43, untuk SKB ini materi ataupun ujian yang akan kalian lalui ada beberapa jenis tes. Contohnya seperti psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes praktik kerja, tes kesegaran jasmani, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan juga tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, jadi beberapa materi ataupun tes-tes yang akan diujikan ini seperti potensi akademik atau psikotes dan sebagainya, ini tidak semua yang diujikan. Jadi hanya beberapa jenis tes saja, biasanya 2 sampai 3 tes sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Nah, contohnya seperti untuk tes
penjaga tahanan untuk Kementerian Hukum dan Asasi Manusia itu untuk jenis tesnya ada tes kesegaran jasmani atau kesemaptaan, kemudian ada wawancara, dan juga nanti ada tes tambahan seperti uji keterampilan dan juga pengamatan fisik. Nah, begitupun dengan formasi lainnya mungkin seperti bidan. Nah, bidan itu nanti ada tes SKD CAT lagi, tapi bukan seperti soalnya SKD CAT yang kalian lalui sebelumnya, tapi untuk CAT-nya ini soalnya itu sudah menjurusi kepada formasi yang kalian lamar. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya untuk mayoritas instansi di provinsi, kabupaten, dan juga kota menggunakan sistem CAT untuk seleksi kemampuan bidang atau SKB untuk beberapa instansi atau beberapa formasi. Nah, untuk SKD-nya ini tidak seperti SKD pada tahapan sebelumnya yang kalian lalui, tapi untuk tes SKD CAT-nya ini itu terdiri dari 100 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Dan materi tes yang diujikan itu tidak lagi seperti tes wawasan kebangsaan, TIU, ataupun TKP, tapi ini berkaitan dengan pemahaman CPNS seputar bidang tugas, fungsi, dan wewenang. Nah, misal contoh kalau kalian mengambil formasi perawat, nanti tes CAT-nya itu soal-soalnya 100 soal itu soal perawat semua. Jadi kemudian untuk tes misalnya bidan, nanti soal-soalnya itu berhubungan dengan tugas ataupun fungsi wewenang dari formasi bidan ini tadi. Jadi tidak seperti tes ada TWK, TIU, ataupun TKP lagi. Jadi itu untuk tes CAT pada tahapan seleksi kompetensi bidang. Ada beberapa formasi ataupun instansi yang menggunakan tes SKD ataupun tes CAT pada tahapan SKB ini. Tapi tidak semua, tergantung dengan formasi dan juga instansi yang kalian lamar. Kemudian apa itu tes SKB? Tes SKB itu artinya singkatan dari seleksi kompetensi bidang. SKB adalah seleksi kompetensi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga individu mampu menampilkan untuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Nah, dalam kata lain, tes SKB ini adalah sudah menjurusi kepada tes sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Misal contohnya kalau kalian melamar di formasi perawat, nah, SKB-nya ini akan membahas ataupun ujiannya seputar perawat, seputar kegiatan-kegiatan kompetensi perawat, atau kalau bidan sesuai dengan bidan, atau misal penjaga tahanan sesuai dengan nanti tugas kalian kerja sebagai seorang penjaga tahanan. Jadi sudah menjurusi kepada formasi yang kalian lamar. Nah, kalau SKD kan masih dasar semuanya, semua CPNS itu sama soalnya. Tapi kalau SKB itu sudah masing-masing. Kalau kalian mengambil penjaga tahanan, nanti materinya yang diujikan ataupun tes yang diujikan itu sesuai dengan formasi penjaga tahanan yang kalian lamar ataupun formasi-formasi lainnya yang sesuai dengan yang kalian lamar. Kemudian bagaimana untuk tes SKB atau seleksi kompetensi bidang untuk formasi penjaga tahanan ataupun pemeriksa keimigrasian. Jadi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini untuk tesnya sama karena mereka menggunakan kualifikasi ijazah SLTA. Mungkin pada bagian wawancaranya saja nanti yang dibedakan. Nah, untuk tes SKB seleksi kompetensi bidang formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian itu bobotnya 60%. Terdiri dari kesemaptaan dengan bobot 45%, wawancara dengan bobot 30%, kemudian pengamatan fisik dan keterampilan atau PFK dengan bobot 25%. Jadi untuk penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, tesnya SKB itu ada 3. Kesemaptaan, kemudian pengamatan fisik dan wawancara, kemudian uji keterampilan. Untuk kesemaptaan, itu kalian akan diuji secara fisik kalian, lari, push up, sit up, sateran, kemudian sit up. Nah, itu untuk ada penilaian tertentu. Jadi nanti ada 1 hari. Dan ingat, tahun ini ada yang membedakan. Sebelum kalian tes kesemaptaan, kalian harus nanti diukur tinggi badan kalian terlebih dahulu. Karena tahun ini kan nggak ada tahapan tes pemeriksaan berkas asli dan juga ukur tinggi badan. Jadi untuk ukur tinggi badan dilaksanakan sebelum tes kesemaptaan. Nah, itu untuk tes kesemaptaan, biasa dilaksanakan 1 hari. Nah, untuk video lebih detail, lebih jelasnya bisa kalian tonton di video ini. Itu sudah aku buatkan atau nanti aku letakkan di kolom komentar atau di link deskripsi video ini. Kemudian setelah tes kesemaptaan, nanti ada tes pengamatan fisik.
Tes pengamatan fisik ini juga kalian akan dilihat secara fisik kalian, tapi tidak seperti kalian tes seperti mengikuti Polri ataupun TNI yang secara mendalam. Kalian yang pastinya jangan sampai ada tato ataupun jangan sampai kalian ada tindik, kecuali karena adat ataupun agama kalian, dengan membawa surat keterangan dari pemangku adat ataupun dari agama kalian. Nah, tapi selebihnya kalau misalnya kalian pernah patah tulang atau kalian ada semacam bekas korengan atau misalnya kalian minus seperti itu, atau misal kalian ada di kaki pernah luka ataupun ada benjolan sedikit, itu nggak jadi masalah. Jadi selama kalian tidak menggunakan tato, tidak menggunakan tindik, tidak menggunakan narkoba, kalian bisa dipastikan aman untuk tes pengamatan fisik ini. Jadi pengamatan fisik ini nggak ribet, kalian harus buka semuanya baju kalian. Misalnya seperti tes Polri dan TNI, ada tes yang menyeluruh seperti itu. Jadi bisa kalian bedakan untuk tes pengamatan fisik dan juga tes kesehatan. Jadi kalau tes kesehatan memang menyeluruh, tapi kalau pengamatan fisik jadi mengamati secara luar saja, tidak sampai ke bagian dalamnya. Kemudian setelah tes pengamatan fisik ini, kalian juga bisa tonton videonya, itu sudah aku buat khusus. Ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini sesuai dengan bidang yang kalian lamar. Kalau misal tes wawancara ini kalian melamar penjaga tahanan, nanti biasanya seputar penjaga tahanan yang akan ditanyakan. Terus fungsi tugasnya, terus instansi yang kalian lamar, seperti itu. Nah, atau misal pemeriksa keimigrasian, tentang keimigrasian, tentang tugas kalian. Jadi kalian untuk wawancara ini harus tahu terlebih dahulu tugas, fungsi dan juga pokok atau tupoksi kalian, di mana kalian melamar menjadi seorang penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Jadi kalian harus pelajari terlebih dahulu, mulai dari instansinya, terus sistem kerjanya, terus terkait dengan hal-hal lain yang menyangkut tentang penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Biasanya itu nanti akan ditanyakan. Dan ini juga sudah aku buatkan video, jadi bisa kalian tonton untuk sebagai pembelajaran ataupun cara kalian menjawab saat nanti tes wawancara. Kemudian terakhir setelah tes kesemaptaan, pengamatan fisik dan juga wawancara, ada tes keterampilan, uji keterampilan dengan bobot 25%. Tes uji keterampilan ini terakhir biasanya dilangsungkan itu dalam 1 hari. Nah, untuk kesemaptaan itu 1 hari biasanya, nanti akan dikelang waktu 1 minggu, nanti dilanjutkan dengan tes pengamatan fisik, wawancara dan keterampilan. Jadi 1 hari digabungkan. Nanti kita masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan pengamatan fisik, setelah itu kita menunggu masuk ke tes wawancara. Setelah saya wawancara, nanti akan langsung di wawancara tersebut ditanyakan oleh pewawancara tentang uji keterampilan. Jadi kalian tampilkan apa yang kalian bisa di tes uji keterampilan ini. Kalau kalian di uji keterampilan ini memiliki keterampilan dalam bidang seni, jadi sekali lagi aku tekankan ya, jadi untuk uji keterampilan ini bukan kalian harus wajib bisa bela diri. Kalau kalian bisa bela diri, mungkin itu menjadi nilai plus untuk kalian. Tapi uji keterampilan ini bukan hanya sebatas bela diri atau paskibraka. Jadi kalian, kalau misalnya kalian bisa bermain gitar, bermain musik, kalian bisa membawa acara, kalian bisa misalnya bermain kosida atau seperti robana, atau misalnya kalian bisa bernyanyi, membaca puisi dan sebagainya, ya silakan kalian tampilkan. Jadi untuk uji keterampilan ini nggak ada batasannya. Kalian bisa mengeksplor diri kalian, mau dari olahraga, kesenian, dari keagamaan, ataupun keterampilan lainnya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika tidak ada keterampilan? Sebenarnya kalau kalian tidak ada keterampilan nggak apa-apa. Kalian jujur saja bahwa kalian tidak memiliki keterampilan. Tapi sangat disayangkan karena uji keterampilan ini ada bobot poinnya 25% dan ini ujian tes terakhir. Sayang kalau kalian nggak diambil. Takutnya saat tes kesemaptaan nilai kalian kecil, saat tes pengamatan fisik kalian ada minus berapa, kecil juga. Nah, di wawancara dan uji keterampilan, nah ini harus kalian kejar nilainya. Siapa tahu dengan keterampilan yang kalian tampilkan bisa menjadi nilai plus atau nilai tambah untuk menutupi nilai-nilai kalian yang kecil tadi. Jadi sangat disayangkan. Kalau kalian memang nggak ada keterampilan, ya nggak apa-apa. Jadi uji keterampilan ini nggak harus kalian menampilkan apa, nggak harus kalian menampilkan pencak silat dan sebagainya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi sangat disayangkan. Jadi saran aku kalau untuk uji keterampilan ini, silakan kalian olah diri kalian terlebih dahulu, cari apa yang menjadi hobi kalian. Biasanya dari hobi itu akan timbul keterampilan yang kalian miliki. Jadi seperti itu untuk mencari keterampilan. Atau
apa hal yang kalian bisa kalian unggulkan di diri kalian. Kalau kalian misalnya jago dalam editing, nggak apa-apa, kalian ada sertifikat bawa. Jadi sertifikat ini banyak bertanya, apakah sertifikat wajib? Bagaimana kalau nggak ada sertifikat? Sertifikat nggak wajib. Kalau kalian ada sertifikat, silakan dibawa sebagai penunjang saja. Siapa tahu dengan ada sertifikat yang kalian miliki bisa menjadi nilai plus. Tapi kalau kalian nggak ada sertifikat nggak jadi masalah. Ada kemarin yang bawa sertifikat tapi tidak ditanya sertifikatnya. Mungkin karena uji keterampilan atau keterampilan yang dia tampilkan itu sudah cukup bagi pewawancara untuk memberi nilai yang besar. Jadi sertifikat tidak ditanyakan. Jadi balik lagi ke pewawancara. Kalau pewawancara ingin meminta sertifikat kalian, silakan kalian kasih. Tapi kalau beliau tidak meminta sertifikat dan hanya sebatas kalian menampilkan keterampilan yang kalian miliki, ya sudah, berarti itu sudah cukup. Jadi sekali lagi untuk uji keterampilan dan sertifikat itu kalau ada silakan bawa. Kalau nggak ada nggak jadi masalah. Jadi jangan kalian buat beban. Tapi sangat disayangkan sekali lagi karena untuk uji keterampilan ini memiliki bobot poin sebesar 25%. Jadi gabungan dari 45%, 30%, dan juga 25% itulah seleksi kompetensi bidang. Terdiri dari kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan untuk SKB atau seleksi kompetensi bidang, formasi penjagatan, dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk sekarang setidaknya ada 5 langkah yang harus kalian lakukan untuk persiapan kalian melanjutkan tahapan selanjutnya adalah tahapan tes SKB setelah tahapan tes SKDCT. Yang pertama, kalian ketahui jenis SKB yang akan kalian lalui. Nah, kalian tentu sudah tahu formasi atau instansi apa yang kalian lamar. Misal contohnya kalian melamar instansi Kemenkumham untuk formasi penjagatanan atau pemeriksa keimigrasian. Nah, kalian pahami terlebih dahulu apa saja tes SKB yang harus dilalui. Apa saja tes SKB yang nanti akan diujikan. Kemudian kalian pahami jabatan yang kamu lamar. Nah, artinya kalian harus memahami terlebih dahulu. Kalian melamar formasinya apa, terus tugasnya. Kalian cari tahu tugasnya, instansinya, kantornya, atau orang-orang yang petinggi-petingginya. Itu kalian harus cari tahu. Kemudian selanjutnya ketika ada cari orang-orang yang ikut SKB tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi referensi. Mungkin kalian ada kenal saudara atau kenal teman atau ada kenal kakak-kakak yang mungkin sudah memiliki pengalaman atau sudah menjadi CPNS sesuai dengan ataupun sama dengan formasi yang kalian lamar. Silakan kalian cari tahu, sharing dengan mereka. Kemudian kalian juga ikut media sosial resmi instansi yang kamu lamar. Nah, misal kalau kalian ikut CPNS Kejaksaan, kalian ikuti laman ataupun media sosial resmi dari instansi kejaksaan tersebut. Biasanya nanti akan diberikan informasi-informasi terkait dengan SKB, jadwal, dan juga sebagainya. Dan terakhir adalah yang kelima adalah pantau jadwal ujian SKB. Jadi kalian pantau terus, bisa melalui laman, bisa melalui grup-grup. Sekarang kan sudah banyak grup WA ataupun Telegram, biasa nanti akan di-share oleh teman-teman. Jadi untuk informasi ataupun jadwal sekarang ini sudah nggak ribet lagi ya. Biasanya begitu jadwal keluar atau diumumkan, nanti ada saja yang akan men-share jadwal ataupun men-share tentang kegiatan-kegiatan selama proses penerimaan tes CPNS tahun 2021 ini. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video ini. Jika kalian masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Yang pastinya untuk SKB itu adalah tahapan terakhir setelah tes SKD pada penerimaan CPNS. Untuk SKB, sekali lagi itu tesnya sudah menjurusi kepada formasi yang kalian lamar dan sesuai dengan formasi ataupun instansi yang kalian lamar. Jadi setiap formasi ataupun instansi yang kalian lamar itu tes SKB-nya berbeda-beda, tidak semua sama. Jadi seperti itu kuncinya. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang banyak atau teman-teman kalian. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bantu support aku agar aku bisa memberikan informasi-informasi terbaru ataupun informasi-informasi yang bisa membantu kalian untuk menjadi ASN atau aparatur sipil negara baik tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi dan aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.